Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Saila Quratun Aini dari Fakultas Psikologi UHAMKA semester 4. Kali ini mau ngebahas soal menunda pembicaraan dan silent treatment. Apakah dua hal tersebut hal yang sama? Dan bagaimana pandangannya dalam Islam? Nah, kalian pernah nggak ngerasa tiba-tiba didiemin, entah itu sama teman, sama sahabat, sama pacar, atau bahkan sama keluarga sendiri? Mereka tiba-tiba nggak mau berkomunikasi sama kita, baik itu secara langsung maupun secara nggak langsung. Mereka menjaga jarak atau bahkan menghindar dari kita. Nah, kita sebagai orang yang lagi didiemin, itu pasti langsung mikir, loh, aku punya salah apa ya sama mereka? Kenapa mereka sampai ngediemin aku? Nah, biasanya orang-orang yang mentalnya sehat itu pasti akan menyelesaikan masalahnya dengan komunikasi yang baik. Emang sih, terkadang dengan kita menunda pembicaraan atau dengan kita berdiam diri itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang cukup efektif untuk menghindari kata-kata atau tindakan yang nantinya akan kita sesali. Atau bisa juga orang yang lebih memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu atau menunda pembicaraan itu karena mereka mungkin lagi ngerasa kewalahan, atau mereka ingin menghindari konflik yang lebih besar, atau mungkin mereka nggak tahu gimana nih caranya untuk bisa mengekspresikan perasaan kita sama orang yang mau kita ajak ngobrol. Nah, tapi kalau mau menunda pembicaraan atau mau berdiam diri terlebih dahulu, pastikan bahwa kita tuh sudah membuat satu atau sebuah kesepakatan sama orang tersebut, atau minimal kita memberitahu orang tersebut bahwa kita tuh lagi butuh waktu untuk menenangkan diri sendiri atau untuk berpikir terlebih dahulu agar bisa lebih tenang dan bisa lebih jernih pikirannya. Nah, contoh kesepakatan yang bisa kalian buat adalah misalnya daripada kita berdebat terus dan malah nanti jadi semakin emosi satu sama lain, gimana kalau kita tunda dulu ya pembicaraan kali ini biar kita bisa sama-sama menenangkan diri dan bisa sama-sama berpikir dengan kepala yang dingin, dan tolong jangan diganggu dulu akunya. Nanti malam atau besok baru kita bicarain lagi pas kita udah sama-sama tenang. Nah, tapi kalau ternyata tujuan seseorang dalam berdiam diri itu untuk menghukum orang yang lagi dia diemin atau mengontrol orang tersebut, maka itu artinya dia bukan lagi menunda pembicaraan, tapi dia sedang melakukan silent treatment. Nah, apa itu silent treatment? Nah, silent treatment itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara mengabaikan orang yang bikin dia marah, kesel, atau bahkan kecewa. Nah, cara yang dilakukan ini biasanya dengan mendiamkan orang tersebut atau bahkan mengabaikan keberadaannya sehingga komunikasinya tidak dapat terjalin dengan baik. Silent treatment ini dilakukan seseorang ketika dia merasa sedang marah atau merasa tidak suka atas tindakan orang lain yang bisa bikin dia kecewa tadi atau marah. Nah, silent treatment ini bisa terjadi sama siapapun dan dimanapun, termasuk itu pasangan sendiri atau bahkan keluarga sendiri. Contohnya adalah ketika misalnya ada suatu pasangan yang lagi berantem gitu. Biasanya si ceweknya ini bilang, tahu ah terserah kamu deh gitu. Terus habis itu dia langsung diem aja ngediemin pasangannya, atau bahkan sampai nggak memperdulikan keberadaan si pasangannya tersebut. Nah, sebenarnya dia tuh tahu apa yang lagi diocehin gitu sama pasangannya yang lagi didiemin ini, tapi dia lebih memilih untuk menyibukkan diri sendiri dengan hal-hal lain. Dan jangan salah, tindakan silent treatment ini ternyata bisa menjadi sebuah kekerasan emosional jika yang pertama,
Dia bermaksud untuk melukai orang lain dengan cara mendiamkannya atau bahkan mengabaikannya. Yang kedua, dia melakukan silent treatment dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu bisa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Yang ketiga, dia melakukan silent treatment dan mengakhiri silent treatment tersebut ketika dia mencapai apa yang dia inginkan. Yang keempat, dia bisa berbicara dengan orang lain, tapi dia tetap ngediemin orang yang lagi di silent treatment sama dia. Yang kelima, dia mencari dukungan dari orang lain atas tindakan silent treatment yang dilakukannya. Yang keenam, dia menggunakan silent treatment tersebut untuk menyalahkan orang lain atas perbuatannya. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, dia menggunakan tindakan silent treatment tersebut sebagai tindakan manipulasi untuk mengubah atau bahkan mengontrol perilaku orang lain. Nah, terus gimana pandangan Islam mengenai silent treatment tersebut? Menjadi orang yang lagi didiemin itu emang gak enak dan pasti bikin sakit hati ya. Tapi percayalah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menyukai hal tersebut. Karena di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa kita sesama muslim itu adalah saudara. Dan justru kita dianjurkan untuk memperbaiki hubungan kita satu sama lain. Tapi sebagai orang yang lagi didiemin, ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu ketika kita lagi di silent treatment sama orang lain, siapapun itu, jangan pernah membalas mereka dengan hal yang sama atau dengan sama-sama melakukan silent treatment, karena itu justru akan membuat hal tersebut semakin rumit dan malah gak kelar-kelar jadinya, malah justru makin parah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan bahwa tidak halal bagi Muslim untuk mendiamkan atau tidak bertegur sapa, dalam hal ini melakukan silent treatment kepada saudaranya sesama Muslim selama lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW melarang hal tersebut, maka kita harus bisa memahami dan mencoba untuk menyelesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ketika komunikasi yang baik itu sudah kita lakukan tapi tetap nggak berhasil? Nah, kalau kita udah melakukan hal tersebut tapi tidak berhasil juga, maka kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan kita harus mengalihkan fokus kita sama hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Ketika kita sudah punya niat yang baik untuk mengatasi silent treatment tersebut dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, tapi ternyata sama sekali nggak berhasil, kita juga harus bisa menerima hal tersebut dengan ikhlas dan harus bisa berdamai sama diri kita sendiri. Kita harus paham bahwa emang di dunia ini tuh ada gitu orang yang punya tabiat seperti itu, dan itu sama sekali bukan kesalahan kita. Dan bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa Allah mencintai hambanya yang kuat dan selalu fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan yang baik. Maka di sini kita bisa mengalihkan silent treatment tersebut kepada hal-hal yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Misalnya mungkin dengan belajar hal-hal baru, dengan muhasabah diri atau mendekatkan diri kepada Allah, dengan membuat kebiasaan baru yang baik untuk dilakukan, dan masih banyak lagi. Nah, cara mengatasi silent treatment emang tidak mudah dan membutuhkan kesiapan hati yang kuat. Jadi, buat kalian yang mungkin saat ini lagi di silent treatment sama siapapun itu, kuatkan hati kalian ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.